cocokkan dengan apa yang fakta yang UGM saat ini lakukan. UGM merilis ini loh ijazahnya Jokowi, dan kami juga menemukan dari repository UGM yang kita unduh itu ada kejanggalan yang kaitannya dikaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Seperti yang teman-teman tahu sekarang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu hanya muncul sebelum Lebaran kemarin, itu baru muncul lembar yang utuhnya, yang diposting oleh siapa itu namanya? Politisi PSI. Mas Adika, ya. Penegasan terkait yang mendasari pokok-pokok dari gugatan ini sendiri yang mana jasa palsu Jokowi itu mungkin pokok-pokok atau poin-poin yang mendasari itu apa? Jadi begini, Pak Jokowi ini kan kemarin itu kan mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik pertama kali di wali kota itu kan di KPU dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ketika seorang pejabat itu melakukan kebohongan publik itu kan sangat bahaya sekali. Yang kita mau adalah mulai dari hari ini seperti keinginan Pak Taufik sebagai penggugat adalah bahwa ayo kita ini bernegaralah dengan jujur, bernegaralah dengan baik dan benar, begitu. Kalau menggunakan ijazah palsu dan lain sebagainya itu ya menurut kami itu tidak benar kan begitu. Ini saya tambahkan tadi pertanyaan kenapa harus diajukan gugatan, intri poinnya di gugatan itu ada namanya posita, ada petitum atau petisi. Petisi kita salah satunya menyatakan Pak Jokowi tidak pernah berijazah di SMA 6. Pak Jokowi tidak pernah kuliah selesai di namanya UGM. Dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta, orang lahir sudah harus bayar utang per orang. Jadi itu konsekuensi logisnya seperti itu. Dan itu muncul di dalam gugatan. Nanti teman-teman akan kita kirim lewat WhatsApp nomor perkaranya, karena kita sistemnya kan online ya. Kita nanti secara etika saya baru boleh memberikan teman-teman ketika sudah diregistrasi ada nomornya. Silakan mungkin yang mau nambahkan ada pertanyaan lain. Ya, sebetulnya kan permasalahan ijazah palsu ini kan cukup simpel ya. Dari yang kemarin tinggal Pak Jokowi kalau dituduh bahwa ijazahnya adalah palsu, tinggal datang ke persidangan menunjukkan ijazah tersebut. Entah itu tinggal ya seperti kebetulan kita juga ada rumor yang seperti itu waktu sidangnya Gus Nur, kita juga membawa ijazah aslinya. Nah, kan kalau dituduh tinggal menunjukkan ini ijazahnya 7 ijazah. Okay? Ya ini kan tahunnya kan ini ijazah dari harus lewat orang lain. Kenapa harus? Nah ini kayak gini ada namanya wisuda. Itu dari SMP Sultan Agung, kan langsung bisa juga bisa dicek forensik ini asli apa tidak kan gitu, simple. Ini jasa UI, ini jasa saya. Nah, ini kan artinya sebetulnya simple banget. Tidak sampai membuat tapi yang jelas, mohon maaf, ini ada nomor register ini harus. Semua ijazah harus. Jelas. Ada nomor register enggak? Ini waktu itu Profesor Haji Edi Suwandi Hamid MSc. Ini rektornya waktu itu. Nah, di sini kita juga telah memenuhi kepada sarjana hukum. Dan di sini ditulis program studi ilmu hukum. Seharusnya Pak Jokowi sesuai pengakuannya ada di program studi teknik teknologi kayu. Padahal yang kita cari itu tidak ada teknologi kayu di UGM itu. Kan begitu. Dan ini yang paling penting adalah fotonya. Foto ini mohon maaf nanti bisa disiarkan dan bisa ditunjukkan ke kami. Tidak ada yang pakai kacamata. Tidak boleh ada yang pakai kacamata. Ini saya tidak pakai kacamata. Meskipun minus ya, meskipun minus nggak boleh. Ini SD komplit. Jadi ketika diminta ini
satu nggak ada. Nggak ada yang pakai kacamata. Padahal saya selalu pakai kacamata terus, kacamata hitam Nah, maksudnya. Pak, mengenai kacamata itu Pak, yang di jasa Jokowi kan pakai kacamata katanya. Tapi sekarang Pak Jokowi itu tidak pakai kacamata kan jadi polemik sendiri pakai bagi masyarakat. Tanggapannya Pak? Ya logika apa itu namanya kesehatan ya. Semakin tua biasanya kan pakai kacamata. Kalau mudanya pakai kacamata, masa jadi tuanya tidak pakai kacamata? Hanya itu aja. Ya saya ini kebalik, foto-foto saya dulu nggak ada pakai kacamata. Sekarang kan nyetir pakai kacamata ya bablas. Kan gitu. Pak Rito mau nambahin. Nggak? Jadi itu harus teman-teman bahwa bukti otentik ijazah itu harus ada. Simpelnya kalau ditutup ijazahnya palsu, ya tunjukkan ijazahnya yang asli. Selesai. Tapi sampai detik ini dari kemarin juga ya waktu penuntutan Gus Nur itu juga Tidak ada. Nggak pernah. Jaksa Agung bilang itu sudah cukup bukti dan pembuktian yang saya berikan. Dan itu sudah ada begitu. Itu sampai detik ini tidak dimunculkan yang kita berikan. Mas, ada yang menduga bahwa Pak Jokowi itu melakukan playing victim untuk masalah ini. Supaya apa? Supaya terus diekspos oleh media. Itu gimana pendapatnya? Ya, menurut saya tidak seperti itu. Itu kan terlalu simpel ya. Masa pelayan victim harus melibatkan EGM, melibatkan menteri, melibatkan anggota DPR, teman-teman, kan terlalu banyak. Makanya dia kan sudah bukan presiden, tetapi ini kan sebuah ketakutan yang luar biasa kalau ternyata nanti para pengacara saya ini, kuasa hukum saya ini bisa membuktikan itu palsu, kan kewajiban perdatanya sudah berpindah. Ya, sebagaimana pasal 1365 perbuatan melawan hukum itu kan di deskripsi barang siapa menerbitkan kerugian maka dia harus membayar sebesar kerugian yang ditimbulkan itu deskripsi dari onreh mate hujat atau perbuatan melawan hukum. Oke. Oke?